Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I got so motherfucking design on right now. Nama saya Ramiel dari kelas 9D. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita teks inspiratif yang berjudul Tukang Kayu yang Tersesat di Hutan. Di suatu desa tinggallah seorang tukang kayu bersama keluarganya. Meskipun mereka bukan keluarga kaya raya, tetapi mereka selalu hidup berkecukupan dengan hasil bumi yang mereka makan setiap hari dan kayu yang dijual ke pasar. Tidak pernah terbersit di pikiran tukang kayu itu untuk mengubah nasib hidupnya agar bisa pindah ke kota menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti biasa di pagi hari tukang kayu itu berangkat ke hutan mencari ranting-ranting kering untuk dimasak istrinya. Ia berangkat dengan membawa parang yang dikaitnya di tali pinggang sebelah kanan. Hutan yang biasa dimasuki tukang kayu jaraknya sekitar 3 km dari rumahnya. Semakin lama tukang kayu semakin dalam memasuki hutan. Awalnya ia santai saja memunguti ranting-ranting kering. Tidak beberapa lama, alangkah kagetnya tukang kayu itu melihat keadaan hutan yang menurutnya sangat berbeda, termasuk pepohonan dan jenis tanaman yang berada di hutan. Karena bingung, tukang kayu itu memutuskan untuk segera kembali pulang ke rumahnya. Alangkah sialnya ia karena sudah berputar-putar di hutan tetap tidak menemukan jalan pulang. Kayu yang sudah lama dan sering memasuki hutan itu tersesat di dalam hutan. Ia tidak berhasil menemukan jalan keluar pulang ke rumahnya. Karena ia lelah berputar-putar, akhirnya tukang kayu itu memutuskan untuk berteduh di bawah pohon yang sangat besar. Sebelumnya tukang kayu itu berkeyakinan itu tidak pernah ada sebelumnya di hutan yang selama ini ia masuki. Tukang kayu itu juga menemukan beberapa tanaman yang ternyata bisa dimakan buahnya. Meskipun tukang kayu itu tidak tahu nama buahnya, kayu itu terus mengamati sekeliling hutan. Ternyata begitu banyak jenis-jenis tanaman yang indah dan beberapa hewan yang ia yakin selama ini tidak pernah dilihatnya. Ayam hutan berkeliaran di sekitar hutan. Kancil-kancil kecil bersembunyi di balik dedaunan karena takut melihat kehadiran tukang kayu. Semakin mengamati kondisi hutan, ia semakin menemukan hal-hal baru dan menyadari ternyata hutan itu sangat indah, penuh warna tumbuhan dan beraneka ragaman hewan. Selama ini ia tidak pernah melihat keindahan hutan itu karena terlalu fokus pada ranting-ranting kering saja. Tukang kayu itu tidak pernah mencoba mengamati alam di hutan itu. Padahal sebenarnya ia memasuki hutan yang sama dengan hutan tempat ia memungut ranting kering selama ini. Begitulah jika kita terlalu fokus pada suatu hal dari diri kita. Kisah tukang kayu yang tersesat itu hanyalah sebuah ilustrasi. Ketika kita tersesat pada diri kita sendiri, tak mengenal diri sendiri, kemampuan yang dimiliki tidak pernah mencoba untuk mengembangkan potensi lain. Ketika melihat seseorang dipuji karena prestasinya di bidang basket, tak jarang kita ingin menjadi pemain basket juga. Padahal potensi yang dimiliki tentunya berbeda sehingga prestasi sulit dicapai.